Shalom, sedulur kemenak. Kembali berjumpa dengan saya, Edi Prasetyo, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam program Suluh Serasi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini izinkan saya boleh menyampaikan sebuah renungan untuk kita semuanya dengan judul Menyusui sebagai Panggilan Rohani dan Pemeliharaan Ilahi. 1 Agustus yang diperingati sebagai Hari ASI Sedunia. Nah, pemberian air susu ibu atau ASI ini seringkali hanya dipandang sebagai urusan medis, urusan seorang ibu. Namun sebenarnya kalau ini ditinjau dari sudut pandang Alkitab, sebenarnya menyusui adalah sebuah panggilan rohani, bagian dari rancangan agung Allah, serta wujud nyata kasih Tuhan yang bekerja di tengah keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar dua hal terkait hal ini. Yang pertama, mandat penciptaan dan pemeliharaan ilahi. ASI bukan sekedar nutrisi alami, tapi sebenarnya merupakan rancangan biologis Tuhan yang diciptakan secara sempurna sejak awal mula. Allah tidak hanya menciptakan kehidupan baru, tetapi juga menyediakan sarana terbaik untuk menopang kehidupan tersebut. Nah, dalam konteks ini, tubuh ibu itu sebagai saluran berkat. Tuhan merancang tubuh perempuan secara unik agar mampu menghasilkan makanan terbaik yang tidak bisa ditandingi oleh teknologi apapun. Kemampuan tubuh seorang ibu menghasilkan ASI adalah bukti nyata kebaikan dan berkat pemeliharaan Tuhan atas manusia bahkan sejak ia lahir. Nah, ini menjadi saksi pemeliharaan Allah. Dalam Pemazmur, khususnya Mazmur 22 ayat 10, ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku, melalui dekapan, kehangatan, dan tetesan ASI, seorang bayi untuk pertama kalinya merasakan kehadiran kasih rasa aman yang bersumber langsung dari pemeliharaan Allah yang dinyatakan lewat dekapan dan pemeliharaan ASI dari ibunya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, peran suami dan istri dalam panggilan bersama. Secara proses memang menyusui dilakukan oleh ibu. Namun sejatinya ini merupakan suatu kesatuan tugas antara suami dan istri. Nah, kita lihat dari kacamata istri. Istri sebagai pelayan kasih. Bagi seorang ibu, menyusui adalah bentuk pelayanan iman. Setiap rasa lelah, waktu yang dikorbankan untuk menyusui adalah ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Ini merupakan wujud kasih dari pertumbuhan si buah hati. Nah, ini dari kacamata ibu. Kalau dari kacamata suami, suami sebagai pelindung dan penopang. Kalau kita lihat dalam Galatia 6 ayat 2, izinkan saya membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, dari ayat ini saja kita bisa melihat ternyata sebenarnya suami juga punya peran penting dalam pemeliharaan si buah hati. Ketika dalam proses pemberian ASI, suami punya kewajiban untuk menyediakan ruang yang aman, menyediakan nutrisi yang cukup untuk istrinya, supaya ASI yang dihasilkan bisa menghasilkan ASI yang berkualitas. Nah, Bapak, Ibu, sebenarnya kalau kita lihat dari ayat yang lain,
Efesus 5 ayat 28 dan 29. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, perhatikan ayat yang ke-29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-29, sebenarnya di situ sudah jelas dinyatakan bahwa ternyata suami juga punya hak, punya kewajiban untuk apa? Mengasuh, merawat bahkan istrinya yang akan memelihara anaknya. Nah, dari perenungan ini Bapak Ibu kita melihat bahwa ternyata baik istri ataupun suami merupakan satu kesatuan utuh dalam pemeliharaan. Karena itu saya mendorong kita semuanya untuk semuanya turut ambil bagian, baik perempuan, ibu ataupun bapak suaminya juga mengambil bagian dalam pelayanan ini. Saya berharap kita semuanya punya fokus yang tinggi, semangat untuk memberikan yang terbaik kepada anak buah hati kita masing-masing. Demikian perenungan yang bisa saya berikan. Semoga ini boleh bermanfaat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.